buat kasih setiamu dalam setiap kami Tuhan Yesus, untuk hidup kami Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus dalam setiap hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang Tuhan Yesus bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu Tuhan Yesus masih boleh berlaku dalam hidup kami ya Bapa. Biar pagi hari ini kami nyatakan kerinduan kami Tuhan Yesus. Hari ini kami menyatakan Tuhan Yesus kerinduan kami Tuhan Yesus, kami bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ibadah kami yang pertama pagi hari ini dalam tangan kasihan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau turut serta hadir dalam ibadah ini ya Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus melingkupi setiap kami Tuhan Yesus, menjamah setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan perjumpaan dengan Roh Kudus yang dapat mengubahkan setiap kami Tuhan, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Haleluya. Saya dan kita kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih.
Pentecost. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sehingga kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Saya boleh dibantu.
ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dapat dijalankan melebihi yang terjadi di asosiasi. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi berikutnya, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi di Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kota untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Saya ingin kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita puji Tuhan, anak Tuhan harus luar biasa. Sekalipun keadaan ini mencekam, sekalipun keadaan ini menakutkan, tapi saudara jangan takut, karena ada Tuhan yang hebat. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang visi Tuhan di bulan Februari tahun 2021. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah tahun 2021 adalah tahun integritas. Kita bertemu kembali dalam bulan yang kedua dari tahun integritas. Orang yang punya integritas akan berbicara dan melakukan seperti apa yang ia percaya. Mari kita buka dulu sebelumnya Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ini yang saya dapatkan doa MDPJ Sentul kemarin, walaupun lewat Zoom. Nah, ini harus saya sampaikan supaya jemaat GBI Harapan
tahun tuntunan Tuhan di bulan Februari tahun 2021. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu, ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan berupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27 sama-sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Artinya Tuhan sedang membawa kita masuk dalam suatu pengertian yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus akan datang serupa sebagaimana menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus dan ikut dalam pengangkatan. Yang kedua, definisi integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagai manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Ini arti yang kedua. Sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 26-27 berbicara pada awalnya memang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi karena dosa maka semua menjadi hancur. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, saudara, banyak orang-orang di luar sana, orang-orang Kedah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sangat terberkati, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, anugerah dan kasih karunia yang luar biasa, saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana saudara dan saya diselamatkan, mendapat kasih karunia Tuhan? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara hargai? Apa yang saudara responi? Tidak ada jalan lain, mari kita punya tekad. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian terakhir, kita punya tekad. Hidup ini kalau tidak bergantung sama Tuhan, mau jadi apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hidup di dunia ini adalah singkat. Tolong ditambah dikit, Basri. Hidup di dunia ini adalah singkat, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak dokter dan banyak perawat, dan hari-hari ini banyak terjadi goncangan-goncangan yang tiba-tiba, yang tidak sakit, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita juga dipanggil Tuhan, menunggu giliran antrian Tuhan. Tapi satu hal, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapanpun kita dipanggil Tuhan, saudara tetap berjaga-jaga, tetap hidup dalam hadirat Tuhan, tetap hidup dalam menyenangkan hati Tuhan, tetap hidup bergantung kepada Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk diubah menjadi serupa dan gambar pada akhirnya bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dunia, kalau kita melihat goncangan yang ada di dunia, kita menjadi lemah. Tapi satu hal, kalau saudara, iman saudara tetap terpelihara sempurna, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan. Sekalipun dunia mencekam, sekalipun dunia menakutkan, saudara tetap
tidak tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan diri mulai sekarang. Saya jujur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama Kopek ini justru saya banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Dunia semua sudah berubah. Berubah apanya? Cara ibadahnya. Pesta pun juga dilarang banyak orang. Kemarin saya ada kesaksian waktu doa pagi di Raya, setiap pagi itu kan ada doa pagi. Ada keluarga jemaat dari GPI Raya 18 Mega Bekasi. Bayangkan, waktu pesta tidak ada tamu pun yang diundang, hanya keluarga. Semua sudah berubah zaman ini. Setelah pesta apa yang terjadi? Langsung makan di warung. Ketemu orang saling curiga, batuk udah mulai takut. Inilah yang terjadi, saudara, saling curiga. Sekarang apa yang kita lakukan? Mari kita benahi diri kita masing-masing, saudara. Yang setuju katakan amin. Supaya kita masuk surga. Banyak juga yang masih online, saudara. Di Jakarta itu banyak yang belum ibadah seperti kita. Kita bersyukur masih bisa ibadah, saudara. Saya jujur kalau habis doa pagi itu saya doa pujian penyembahan. Kalau kita langsung berinteraksi dengan Tuhan rasanya enak, saudara. Kalau Zoom itu kan hanya nonton, gitu, ngikut, gitu. Tapi kalau kita langsung sendiri enak banget. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah teladan yang diajarkan tentang karakternya, tentang perkataannya, tentang perbuatannya, tentang pelayanannya. Tuhan Yesus itu tidak banyak ngomong, tapi banyak bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan mau dan menuntut setiap kita untuk mempunyai integritas. Ini ada dua hal yang saya dapatkan di dalam doa SICC kemarin. Yang pertama, pastikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti banyak pengampunannya. Banyak pertama yang saya dapatkan, pastikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan. Ini poin yang pertama. Orang yang berintegritas tidak akan berpura-pura atau munafik seperti orang Farisi. Tidak pura-pura mengasihi, tidak pura-pura. Di depan baik, di belakang waduh. Ini orang Farisi. Orang yang berintegritas tidak akan pura-pura apa adanya. Yang kedua, jangan bersaksi tentang apa yang tidak kita alami. Kemarin ada salah satu jemaat habis ibadah mau konseling minggu kemarin. Kesaksiannya bahwa di dalam benjolan mata di dalam mata ada benjolan, itu harus dioperasi. Saya kuatkan. Semua penyakit ada obatnya, ada solusi, ada jalan keluar. Ada Tuhan Yesus, ada dokter sekarang dokter. Saya kasih perjamuan, saya ajak berdoa, saat itu juga langsung perjamuan. Saya kasih selama 6 hari. Kemarin dia telepon. Puji Tuhan, Bu Gembala, saya ke dokter sudah mulai mengecil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini bukan buat saya, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Kadang-kadang orang, siapa sih kamu? Wah, hati-hati. Saya mau sampaikan kepada seluruh jemaat, siapapun pembicara yang Tuhan utus,
Jangan lihat hamba Tuhan, lihatlah firman yang disampaikan. Kadang-kadang ini gak bagus lah pengkhotbahnya, inilah gak bagus lah. Pusing juga sebagai gembala. Yang bagus kamu, kalau orang yang bagus pasti gak ngomongin orang. Pusing kadang-kadang saya. Ini gak bagus, jangan dijawab, ini gak bagus. Waduh. Yang bagus yang ngomongin. Nah, ini hati-hati. Yang kedua, jangan bersaksi tentang apa yang tidak kita alami. Yang kita alami kita sampaikan, itu benar-benar. Mari kita baca Mazmur 15 ayat yang keempat. Mazmur pasal 15 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita harus punya integritas, jujur menyatakan apa adanya walaupun rugi. Kita sambung lagi Amsal 15 ayat yang keempat. Amsal pasal 15 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati orang. Masuk tahun 2021, ayo belajar jangan melukai hati orang. Siapapun orang itu berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang orang heboh ngomongin orang. Ayo mulai bertobat. Saya itu walaupun diomongin saya diam. Saya bukan tipe orang yang suka berantem, suka menabrak orang. Jujur lebih baik saya diam, saya berdoa sama Tuhan. Saya dalam berumah tangga, anak saya ada satu. Saya tidak suka bertengkar, walaupun suami saya mungkin tidak enak, saya diam lebih baik. Ada anak saya yang ada. Saya bicara apa yang saya alami. Saya tidak suka ribut, walaupun saya banyak ngomong, gak suka bertengkar. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terutama suami istri, ayo saling membangun, saling menguatkan. Jangan saling melukai. Yang setuju katakan amin. Mulut kita adalah menghasilkan buah kehidupan. Sebagai sesama rekan pelayanan, mari kita saling menguatkan, saling membangun, saling membangkitkan. Kita sambung lagi Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Ini ada dua hal, cuma ada 2 poin, saudara. Apa yang Tuhan mau visi di bulan Februari 2021. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, dari Daud berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya, dengan tidak ragu-ragu. Dua sama-sama. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiklah dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. 4 sama-sama. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik, aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. 6. Aku membasuh tanganku pada batu salam, lalu berjalan menuju seorang yang biasa. 7 sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan setiap nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita pujikan, pujilah aku Tuhan. Baru nanti saya jelaskan. Kita nyanyikan pujian WRI. Coba
Dulu waktu Pak Niko menyanyikan lagu ini dan membuat lagu ini dikritik banyak orang. Karena lagu itu dianggap sok-sokan, terlalu sombong dan lain sebagainya. Sesok-sok Pak Niko saja banyak yang kritik, banyak yang mencaci maki. Itu kesaksiannya kemarin doa sentuh. Dianggap sok-sokan, terlalu sombong, berani, bahkan sampai sekarang banyak orang yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saudara berani kan? Puji Tuhan. Tuhan pasti bela. Tuhan pasti kasih solusi, kasih jalan keluar. Tuhan pasti kasih kekuatan. Walaupun kita ada ujian. Kalau saudara saat ini diuji, Tuhan katakan sama Tuhan, Tuhan kau berikan saya kekuatan untuk melewati persoalan badai ini Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda tidak berani menyanyikan lagu ini, maka Anda belum termasuk mempunyai integritas. Memang untuk menjadi orang yang berintegritas, kita harus belajar dan tidak langsung jadi. Hal ini bersifat progresif, tetapi harus cepat, saudara. Karena Tuhan segera datang, jangan main-main dengan Tuhan. Ada 5 pilar Pentakosta yang kita renungkan hari ini. Yang pertama yaitu keselamatan. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amen. Yang kedua, kekudusan. Kita belajar, saudara. Hidup kudus, hidup benar, saudara. Yang ketiga, kita harus latih berpasangan membangun iman kita. Yang keempat adalah kesembuhan ilahi. Saudara punya kuasa. Saudara punya kuasa. Pada saat saudara sakit, saudara berdoa, ada mujizat Allah, ada kesembuhan terjadi. Amen. Yang kelima, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini ada 5 pilar Pentakosta. Saya ingin membahas soal bahasa roh. Kita sering membicarakannya. Ketika Tuhan Yesus memilih Pak Niko untuk menjadi alat Tuhan merestorasi Pondok Daud, apa yang terjadi, saudara? Banyak juga pro kontra. Kita baca dulu ya 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Dengan cepat. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15, saya baca ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal butiku tidak turut berdoa. 15 sama-sama. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berpasyarah, jangan diam, saudara. Jangan jadi penonton, saudara. Bangun roh kita, bangun iman kita. Ada salah satu jemaat dulu keluar gara-gara di sampingnya itu suka bahasa roh. Dia telepon sama saya, "Shalom Bu Pendeta." "Iya shalom. Apa kabar?" "Baik." Terus dia cerita, "Bu Pendeta, mohon maaf itu jemaat ini berisik banget." Saya terganggu, kalau berbahasa roh saya terganggu. Ini jujur, saya ngomong di mimbar, nggak main-main. Saya juga menyadari ibu ini karena belum mengalami. Akhirnya saya kuatkan. Tapi saya nggak bisa, Bu Gembala, saya lebih baik keluar dari gereja GPI Granapan. Ya silakanlah. Jemaat itu milik Tuhan. Asal penyembahan WR dia terus memang aktif banget, saudara.
Jemaat ini yang nggak pernah mengalami berbahasa roh merasa terusik, merasa terganggu. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu belum dapat bahasa roh, jangan merasa kalau di sebelahnya berbahasa roh terganggu. Enak banget, saudara. Berbahasa roh itu membangun iman kita. Itu harus kita bangun, saudara. Waktu Pak Niko mengajarkan tentang bahasa roh, banyak yang diserang, terutama ketika saya membagikan soal bahasa roh. Ini kesaksian Pak Niko. Bahkan jika kita perhatikan gereja-gereja di GBI, dan sekalipun ada yang tidak menekankan soal bahasa roh, baik dalam ibadah dan pujian penyembahan, Pak Niko juga dikritik. Makanya hamba Tuhan ini memang lewat proses. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang bisa menyenangkan hati semua orang. Makanya kalau gak puas selalu kritikan yang keluar. Mari masuk tahun 2021, tolong jangan diubah-ubah mic-nya, ini aku agak berat. Masuk tahun 2021, tambah dikit deh. Tadi udah enak, ya. Masuk tahun 2021, mari. Jangan orang bisa bahasa roh, saudara merasa terusik, merasa terganggu. Sekarang benahi diri kita. Dulu waktu saya belum bisa berbahasa roh, waktu ada doa di mana itu di Jakarta, Pak Rohim bilang, siapa yang belum bisa berbahasa roh, yang belum dapat bahasa roh, silakan maju ke depan, saya duluan. Saya nggak malu, ada juga pengerja. Saya ke depan, saya menyembah Tuhan, saya, Tuhan, ampuni saya Tuhan, Kau sungguh baik. Saya begitu doanya. Lama-lama mulut saya bukan doa lagi, berbahasa roh. Itu pengalaman saya. Jadi kalau kita berbahasa roh itu bukan dibuat-buat. Saya minta sama Tuhan, dan Tuhan kasih. Di Indonesia kita dengan nama Betani dikatakan sebagai pelopor dari soal berbahasa roh. Ini menekankan soal yang pertama hadirat Tuhan, yang kedua bahasa roh, yang ketiga pengurapan. Dulu Pak Niko dianggap seperti orang berpenyakit kusta, menekankan itu, alergi. Itu kesaksian beliau loh, bukan saya ngatain loh. Karena soal berbahasa roh ini, apalagi dalam hal musik, kita memasukkan berbahasa roh ketika memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita punya integritas, kita tetap pegang soal berbahasa roh. Ini sebagai orang Pentakosta. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak mau berpikir soal terkenal, ini kesaksian beliau, saudara. Atau dimaki-maki orang. Kalau saya percaya maka Pak Niko lakukan. Nah, saya tidak peduli apa kata orang. Ini kesaksian beliau. Poin yang kedua, saudara, apa yang Tuhan mau masuk tahun 2021 di bulan Februari tentang integritas. Yang kedua adalah unity. Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak mau rukun, tidak mau unity, hanya tidak puas, hati-hati, saudara. Kita baca ya Yohanes 17 ayat 21. Ini ayat yang terakhir, saudara. Yohanes 17 ayat 21, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi poin yang pertama tadi dikatakan, pastikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Poin yang kedua adalah tentang unity. Kita diminta untuk melakukan supaya kita saling mengasihi, supaya kita bisa menerima satu dengan yang lain. Ini adalah orang yang punya
integritas. Kalau orang tidak rukun sama sesama hamba Tuhan, sesama rekan pengejar, sesama keluarga, itu bingung saya. Gimana doanya? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menekankan juga hari-hari ini melalui gembala pembina kita juga diminta untuk melakukan 6L. 6M itu apa? Saudara? Yang pertama memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga membatasi mobilitas. Yang keempat menghindari kerumunan. Yang keenam mengikuti vaksinasi. Siapa yang sudah divaksin? Belum ada. Nah, ini yang Tuhan mau melalui gembala pembina, dan kita dituntut supaya keadaan ini, mari jangan kita mencobai Tuhan. Saya kalau belanja gitu ya, kalau apalagi jual makanan, kalau nggak pakai masker kadang-kadang geli juga, karena keadaannya berubah. Saya suka tegur, tolong Dek, Mas, Bu, pakai masker dong, supaya Bapak sehat, Ibu sehat, saya sehat. Saya berani ngomong begitu. Tukang parkir juga kadang-kadang takut kalau dia nggak pakai masker, pegang motor saya takut. Pakai masker. Ayo kita saling mengingatkan, bukan saling menghakimi. Amin. Orang punya integritas tetap melakukan apa yang dia percaya walaupun tidak ada orang yang melihat. Wah, saya doa gak ada yang lihat, Tuhan lihat. Amin. Tuhan lihat apa yang sebenarnya Anda cari, apa yang sebenarnya Anda banggakan. Ini ada konfirmasi satu ayat lagi, maaf ya, Lukas 10 ayat 20. Apa yang sebenarnya Anda cari, apa yang sebenarnya Anda banggakan. Lukas 10 ayat 20. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena namamu ada tetap terdapat di surga. Nah ini saudara, mari pastikan nama Anda, saudara dan saya ada di dalam kita kehidupan. Mari hari-hari ini memang dunia mencekam, tapi kita nggak usah takut. Kita hidup di jalan Tuhan, kita hidup benar, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya karena namamu ada terdapat di surga. Pastikan nama saudara dan saya ada di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk sehidangan dengan Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, baru terbatas untuk menyampaikan isi hati. Tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mari Bapa Kau jelaskan lebih dalam dan lebih jelas lagi. Untuk masuk tuntunan Tuhan di bulan Februari tahun 2021, supaya hidup kami pastikan hidup di jalan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, kita hidup unity, rukun satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Kau urapi hamba, urapi kami semua. Mari masing-masing kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan perkataan kami, perbuatan kami. Ampuni Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami sehidangan dengan Engkau. Biarlah perjamuan suci Tuhan menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Masing-masing terus kita minta ampun kepada Tuhan. Kuduskan tarikan hidup kami Tuhan, supaya kami layak sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan pakai berdiri, mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Mari kita angkat tinggi-tinggi dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi kawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Biarlah perjamuan suci menjadi berkat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, berkati hamba-Mu yang berulang tahun di bulan Februari. Tuhan memberikan umur panjang dengan bonus kekuatan, kesehatan, kemuliaan, kejayaan, keberhasilan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Katakan haleluya. Umur panjang kita. Salam, puji Tuhan. Kami seluruh jemaat Dewi Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Nini Kristianti SPH. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu semua. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah raya di tempat ini. Kami mohon dapat berdiri agar kami bisa lebih mengenal lebih lagi. Baik semuanya, jemaat yang setia menjadi kerinduan kita bersama, berdoa bagi jiwa-jiwa baru terdatang di tempat ini diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Pengumuman dana pembangunan amplop biru sampai dengan minggu yang lalu
berjumlah 140.028.000. Sumbangan amplop biru yang masuk Rp411.000. Sumbangan sukarela 59 keluarga sampai dengan minggu lalu 130.805.000. Total semua menjadi 271.244.000 yang sudah digunakan terpakai 58.883.000 sehingga total dana saat ini 216.361.000 dengan sumbangan bahan bangunan 50 sak semen dari jemaat. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu saudara semua pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan TK Minggu masih tetap diliburkan. Ibadah raya minggu depan 14 Februari 2021 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 7.30 WIB, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu lewat online YouTube. Ibadah raya minggu kedua yang selalu penuh, maka selalu kita berhikmat untuk dapat memilih ibadah raya pertama atau ketiga. Dan seperti pagi ini, sepertinya penyebaran jemaat sudah kelihatan sudah lebih baik. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh, termogan dan physical distancing, dan ditambahkan 6M yang baru saja disampaikan Ibu Gembala. Demikian info dalam penanggulangan COVID-19 pada saat ibadah. Dihimbau setelah ibadah selesai agar Bapak Ibu Saudara dapat langsung pulang kembali ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami akan syukur kehadiran-Mu kembali Tuhan pagi hari ini. Kemurahan-Mu, kasih setiamu, berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pagi hari kami boleh ada, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bila apa yang kami lakukan Tuhan semuanya boleh berkenan di hadirat-Mu, jadi rumah yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Terima kasih bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Bila kami tetap percaya, setiap kehidupan yang percaya kepada-Mu dan beriman kepada-Mu adalah kehidupan yang berintegritas. Kami memiliki unity Tuhan, satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Ada kasih di antara kami Tuhan. Kami saling menopang dan menolong Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Bu Pendeta Nini Krisyanti Tuhan. Engkau yang menyertai dalam setiap pelayanannya dimanapun hamba-Mu utus Tuhan. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera terus menyertai hamba-Mu. Bahkan Tuhan berkat-Mu yang melimpah Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati semua aspek kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pagi hari ini bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang menyertai bangsa kami Indonesia, jadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang mengenal nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Presiden Pak Jokowi dan wakilnya, bahkan apa yang tertinggi sampai yang rendah di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga bangsa kami Indonesia dapat melampaui dari COVID-19 ini dengan terus tetap stabil ekonomi, bahkan situasi dan kondisi aman Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami berdoa bagi Kepala Pembina kami Pak Niko dan 4 wakilnya Tuhan. Kami serahkan juga Gembala Rayon Pak Dimarkus, 4 wakilnya, Gembala Camat, Gembala Ranti, Gembala Hulu Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-hambamu dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan jemaat di tempat ini di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Tuhan jemaat di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak membiarkan umat-Mu berjalan sendiri Tuhan. Engkau akan memimpin, memberikan jalan keluar solusi yang terbaik bagi setiap persoalan hidup kami. Biarlah kami hanya bersandar kepada-Mu saja Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami dan kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam pergumulan jemaat-Mu, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bahkan keluarga, jodoh Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga rencana pembangunan rumah-Mu di tanah sebelah Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan panitia yang ada, bahkan dana Tuhan, dan Kau yang menyertai Tuhan, bahkan memenuhi segala yang kami perlukan bagi rumah-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, mari pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai, sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang